Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar. Salam sehat. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Gerstan, masih dalam pembelajaran aplikasi penerapan fungsi diferensial di dalam bidang ekonomi. Nah, pada video kali ini, sahabat pembelajar akan kami ajak untuk melihat contoh-contoh kasus penerapan fungsi diferensial dalam hukum permintaan dan penawaran, khususnya apabila kita ingin mencoba menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebagaimana yang sahabat-sahabat belajar ketahui bahwa elastisitas permintaan ini merupakan sebuah reaksi ya, bagaimana perilaku konsumen dalam hal meminta suatu barang atau membeli suatu barang tertentu akibat adanya perubahan harga. Nah, ini tentu saja menarik ya, apabila kita lihat fenomena akhir-akhir ini ketika harga minyak goreng kemarin sempat tinggi banget gitu ya. Kira-kira perilaku konsumen seperti apa? Apakah dia akan mengurangi konsumsi? Tentu saja dia akan mengurangi konsumsi. Tapi seberapa jauh tingkat konsumsi itu berkurang? Nah, disinilah kita bisa jelaskan dalam konsep elastisitas ya. Nah, secara umum elastisitas permintaan ini kita bisa sebut sebagai price elasticity of demand karena memang permintaan itu berubah karena adanya perubahan harga. Ya, sebenarnya ini membandingkan antara berubahnya harga tersebut dengan permintaan barang tersebut. Jadi berubahnya harga minyak goreng akan mempengaruhi permintaan minyak goreng. Ini yang kita sebut dengan price elasticity of demand. Nah, nanti kita juga ada istilah juga namanya cross elasticity, artinya elastisitas silang, yaitu harga permintaan satu barang akan berdampak pada harga barang yang lain, bukan barang yang dia sendiri ya. Nah, ini terjadi kalau ada barang-barang sifatnya substitusi maupun komplementer. Bagaimana kita tahu bahwa harga barang gula misalkan dia akan berpengaruh kepada permintaan gula, tapi juga berpengaruh juga kepada permintaan teh, karena gula dan teh ini merupakan barang yang komplement. Demikian juga harga suatu barang misalkan teh, dia akan bisa berdampak nggak cuma permintaan teh, tapi juga kepada permintaan kopi. Kenapa demikian? Karena kopi dan teh merupakan barang substitusi. Itu yang kita sebut dengan cross elasticity. Nah, namun demikian, sahabat pembelajar, di video kali ini kita fokus pada price elasticity of demand dan price elasticity of supply. Nah, di sini yang namanya price elasticity of demand adalah suatu koefisien ya yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang ya yang diminta sebagai akibat adanya perubahan harga. Jadi bagaimana reaksi daripada Q gitu ya, delta Q ya, terhadap adanya perubahan barang ya, perubahan harga ya yang kita sebut dengan delta P gitu ya. Maka secara umum kalau fungsi permintaan itu merupakan fungsi yang dinyatakan dalam QID sama dengan fungsi harga, maka kita bisa memformulasikan bahwa elastisitas permintaan adalah persentase QD dibagi persentase P. Ya, bagaimana persentase perubahan permintaan barang terhadap persentase perubahan harga itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan limit delta P mendekati 0, sehingga kita bisa nyatakan bahwa elastisitas harga dari suatu permintaan barang itu adalah ini ya, delta QD dibagi delta P kali P bagi QD. Atau dengan kata lain, delta Q per delta P merupakan Q aksen D atau turunan pertama dari fungsi P. Ya, jadi turunan pertama dari fungsi P dikalikan P dibagi dengan Q. Ini menurut penjelasan dari Pak Purnomo et al. Nah, bagaimana narasi selanjutnya, sahabat pembelajar, bahwa kita tahu permintaan itu dikatakan bersifat elastik ya apabila tetanya ya atau nilai elastisitasnya lebih besar daripada 1. Maknanya apa ini? Kalau lebih besar dari 1, barang berubah sedikit saja harganya, maka permintaan barang itu akan turun jauh melebihi persentase kenaikan harga barang. Kita sebut dengan elastis ya, lebih besar daripada 1. Kemudian elastis uniter jika nilai koefisien elastisitasnya adalah 1. Kemudian kalau ini elastis bila ininya lebih kecil daripada 1.
Ya, jadi misalkan barangnya tuh berubah 20%, tapi permintaan kita hanya berkurang cuman 10%. Artinya persentase perubahan permintaan kita lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Itulah yang namanya tidak elastis. Maka kita sebut di sini perubahannya itu akan berlawanan arah. Yang namanya permintaan itu kan, kalau sahabat-sahabat lihat itu di fungsi permintaan kemarin, gambarnya seperti apa? Apakah dia upward sloping ataukah downward sloping? Ya, betul sekali. Dia downward sloping seperti ini ya. Downward sloping. Kalau dia fungsi non-linear, berarti dia kemungkinan seperti ini. Nah, dia ada di fungsi inilah ya, permintaannya itu. Nah, maka elastisitas itu juga bisa kita lihat apakah gambarnya itu slope-nya landai atau curam. Ya, kalau dia semakin landai, maka dia semakin apa, sahabat belajar? Semakin elastis ya, karena berubah sedikit saja dari harga itu akan mempengaruhi perubahan jumlah barang yang demikian besar, gitu ya. Tapi kalau dia tidak elastis, semakin curam ya, berubah harga sedikit, maka ininya tidak berpengaruh banyak gitu ya permintaannya ya. Nah, tergantung kita gambarnya seperti apa. Yang di sumbu X dan sumbunya seperti apa ya. Misalkan kita gambarnya seperti ini ya. Tentu ini elastisitasnya berbeda gitu ya. Berbeda elastisitasnya ya. Sayangnya memang kalau di fungsi ekonomi ini P-nya ini ditaruh di sumbu Y gitu. P-nya ditaruh di sumbu Y. Nah, harusnya kan P ditaruh di sumbu X ya, karena P itu kan variabel independen yang mempengaruhi Q. Tapi di sini kesepakatannya P-nya justru taruh di X. Jadi kita melihatnya elastis nggak elastis itu melihat dari seolah-olah itu ada di diputar dulu gitu ya. Bagaimana perubahan P itu berpengaruh terhadap perubahan Q. Ya. Nah, di sini contoh soal. Suatu permintaan ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 25 min 3B kuadrat. Diminta menghitung elastis permintaan ketika harga sama dengan 5. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu sahabat belajar yang namanya Q itu bisa kita jadikan turunan pertama ya, bisa dihitung turunan pertamanya yaitu Q ascending sama dengan turunan pertama dari ini. Jadi ininya 0, jadi min 6P. Nah, ketika harganya sama dengan 5, maka bagaimana elastisitasnya? Kita masukkan dalam rumus ini ya. Persamaan ini dikalikan P kali Q gitu ya. Jadi min 6P dikalikan P itu sendiri ya. QD-nya tadi fungsi 25 min 3P kuadrat. Maka ini sudah ada fungsi P masing-masing, kita ganti dengan angka 5 ya. Maka menghasilkan sama dengan 3. Berarti ini sifatnya elastis. Nah, elastisitas sama dengan 3 maknanya apa? Bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, ya, di titik P sama dengan 5 ketika harga naik ataupun turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Jadi ya, persentase kenaikan ataupun penurunan barang itu lebih tinggi daripada persentase penurunan maupun kenaikan harga. Ini yang kita sebut dengan elastis. Itu ya sahabat belajar ya. Nah, udah. Nah, berikutnya bagaimana kalau ini kita terapkan di dalam hukum penawaran yang grafiknya berupa upward sloping ya, penawaran seperti ini ya. Nah, tentu saja reaksi daripada jumlah barang yang ditawarkan itu akan searah ya, searah dengan perubahan jumlah harga, ya, searah dengan dinamika perubahan harga ya. Nah, di sini kita juga bisa, ini salah ya, bukan unit tapi US ya, sama dengan ini ya. US plus IP sama dengan turunan pertama fungsi supply dikalikan P kali S ya, sama dengan tadi fungsi permintaan. Nah, ini juga maknanya sama, kalau dia elastisitas penawarannya lebih besar dari 1, berarti dia sangat elastis. Sama dengan 1 dia uniter, lebih kecil dari 1 dia tidak elastis. Ya. Contohnya gimana? Kalau ada suatu penawaran, fungsinya seperti ini ya, QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Diminta kita menghitung elastisitas penawaran pada tingkat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Mari kita hitung. Nah, kita hitung menggunakan rumus yang tadi bahwa elastisitas penawaran itu merupakan perkalian dari turunan pertama dari fungsi Q
S tadi terhadap P dikalikan P kali QS. Jadi nanti turunan dari ini adalah 14P ya, 14P dikalikan fungsi P itu sendiri. Fungsi P-nya berapa ini? Nah, fungsi P dalam Q ya, berarti min 200 plus 7P kuadrat. Kemudian dari sini kita tahu ya sahabat pembelajar ya, pada P sama dengan 10, maka gimana? Masukkan aja ke dalam P ini ya, 140 kali 10 dibagi min 200 plus 7 kali 10 kuadrat, kali 700 ya, 2,8. Demikian juga ketika P sama dengan 15, kita akan mendapatkan angka elastisitas penawaran sebesar 2,3. Nah, ini berarti sama-sama elastis. Ya, sahabat belajar ya. Dari sini sahabat-sahabat tahu bahwa permintaan dan penawaran suatu barang bisa dilihat atau dihitung elastisitasnya menggunakan turunan pertama dari fungsi permintaan dan penawaran tersebut. Ya. Nah, ini juga nanti kalau di cross elasticity nanti gini. Kalau di di fungsi elastisitas permintaan ya, sahabat belajar ya. Tadi elastisitas permintaannya mana ya? Ya, elastisitas permintaan ini kan sebenarnya dibikin harga mutlak ya. Ini kan min 30 kali ini. Ini sebenarnya kan negatif ya. Negatif itu menunjukkan memang dia beda arah dengan reaksi perubahan harga karena dia permintaan ya. Kalau penawaran dia positif karena dia searah dengan perubahan harganya gitu ya. Nah, nanti di cross elasticity, kalau kita belajar di cross elasticity, itu perbandingannya itu negatif itu berarti dan positif maknanya akan beda ya. Ketika elastisitas silangnya itu adalah negatif, berarti kan perubahan harga kopi misalkan ya akan berdampak negatif terhadap permintaan gula misalkan. Itu kan berarti cross elasticity ya. Nah, dengan tiga tandanya negatif, maka kan berarti itu arahnya kan berlawanan. Maka kita sebut dengan barang komplement ya, barang komplement. Ya, karena naiknya harga kopi akan diiringi dengan turunnya permintaan gula. Ya. Sementara kalau positif berarti gimana? Naiknya harga kopi akan diikuti dengan naiknya permintaan teh karena kopi dan teh barang substitusi. Ini ya nanti kalau di cross elasticity rumusnya bagaimana Pak? Jadi nanti ini rumusnya agak panjang ya sebenarnya nanti dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya yaitu ada diferensial parsial dan diferensial total ya. Tapi untuk pengetahuan teman-teman di awal ini bahwa nanti kalau ada namanya cross elasticity tanda itu akan matters ya, tanda itu penting. Beda dengan price elasticity of demand maupun price elasticity of supply, kita nggak memperhatikan tanda, yang penting kita tahu ya kalau permintaan itu berlawanan, kalau penawaran itu searah gitu ya. Tapi kalau cross elasticity sangat penting, kita akan tahu barang itu substitusi atau komplement dia dari tanda. Kalau dia negatif, berarti barang itu komplement. Kalau dia positif, barang itu adalah substitusi. Demikian, sahabat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.